Kok kita bisa ngomong ke sini ya, ngomong budaya dari sampai ke cinta ya, gimana tadi sepuluhnya? Mengalir aja ya tadi ya Pak Edi ya. Iya, iya, mengalir. Kalau gitu, kalau kita sistemnya kita udah internalisasikan, ketika kita lihat ada sistem kekuasaan yang gitu, kita nggak gentar bro, kita nggak putus asa, benar nggak? Kita bikin grup-grup kayak gini akan muncul banyak tuh nanti, kesadaran kolektif. Nah, jadi dengan diskusi hari ini, kita masing-masing bisa menilai sistem internalisasi kita gimana. Bisa nggak kita jadikan roadmap? Bisa, Bro. Bisa, bisa. Yang Ki Jember lakukan itu kan internalisasi sistem budaya dalam dirinya. Pembahasannya rada susah nggak nih topiknya nih? Enggak, Bro. Tadi sih susah ya, Prof. Waktu eh, di awal, apakah sistem mempengaruhi budaya atau dengan sistem itu budaya itu bisa tergerus gitu. Tapi kan terus Prof berikan jawaban bahwa struktur kekuasaannya itu kan ada 3 layers gitu, Prof. Hmm. Sehingga menjadi jelas buat kita, jadi nggak sulit lagi, Prof. Dia ngomong gini, dia menunjukin bahwa dirinya itu pinter dia. Padahal dia nggak ngerti itu Eh, sebenarnya. enggak, Bro. Coba jelasin. Seolah-olah dia ngerti gitu. Gimana coba? Ada 3 layer. Ada 3 layers itu kan. Layers yang pertama itu apa tadi, simbol, betul. Jadi lupa deh, Bro. Ah, kan dia gue bilang, dia gaya aja tuh ngomong itu. Ya saya ngerti gancang pohon. Yang jelas yang ketiga layernya itu internal, sistem budaya internal itu dalam diri itulah yang menjadi yang menjadi bekal kita di dalam menghadapi budaya-budaya dari luar itu, Bro. Oh, iya. Meminta penjelasan lah terkait pikiran sama perasaan yang mana yang lebih kuat, Prof, untuk Oh, silakan teman-teman. Pikiran sama perasaan mana yang lebih kuat? Ya, Saya kira perasaan yang lebih kuat ya. harus koheren sih. Kasih alasan dong. Karena dengan perasaan itu ya, kita bisa menyuruh pikiran untuk memenuhi apa yang kita rasakan gitu. Secara Jadi ilmiah gimana? Jangan naratif, secara ilmiah. secara ilmiah, eh Kita udah diskusikan nggak ini? Itu aja. ya udah, Bro. Terus gimana? Itu Wawan masih apa, ingat. gelombang-gelombang eh, yang ada di dalam hati itu lebih kuat daripada gelombang yang ada di otak gitu loh, Mas Stefan. Gelombang Sehingga elektronik. gelombang tsunami. Gelombang elektromagnetik ya. Pernah diukur Iya, kan? gelombang. Brain Heart Institute mengukur. Diukur bro. Iya. Itu diskusi 2 minggu lalu tuh. Jadi cinta itu dari pikiran atau dari hati? Dari hati. Dia anak tunggal, cantik, kaya, baik. Gimana tuh? Kita lamar nggak tuh? Iya, iya, waktu lu ketemu istri lu gimana bro? Gelombang hati atau gelombang otak yang lebih kuat? Gelombang hati, Bro. Tapi gelombang hati aja cukup nggak? Cukup, Bro. In my case cukup. Nah, yuk memang dapat soalnya yuk. Dia kan lebih dari lu, makanya dia cukup. Ya mungkin anomali lah, Bro. Tapi kan Ada. saya jadi saksi di antara kisah cinta yang lainnya gitu loh, Bro. Tapi dia Kalau kisah, bodoh, dia bodoh, inosen misalnya, nggak berpendidikan gimana tuh? oh,
kampungan, lu malu bawa ke publik. Dites dulu, bro. Lu udah pernah tes Ya. istri lu, Pan? tes tes gimana, Bro? Nah, itu. Ini ya, gue cerita aja nih, terus tadi gue gak mau cerita orang lain lah. Tapi AR tahu lah, dia saksi waktu itu. Jadi ada wanita yang mencintai gue, bro. Cinta banget dia katanya sama gue. Terus gue bilang, udah lama gak ketemu kan. Terus gue bilang, gue datang ya ke tempat you, gue bilang. Tapi lu kan udah lama gak ketemu gue. Udah sekian puluh tahun. Tapi gue ini profesi gue di pengemis. Gue seorang pengemis. Ah masa? Ya, tolong bikin. Gue bikin foto. Gue pakai pakaian pengemis, bro. Ada topi pengemis, tas pengemis, baju robek-robek, pakai sarung. Gue pakai pengemis. Lu cinta sama gue? Ah, ini foto. Dia bilang, ah, jangan datang ke sini, malu gue. Betul gak? Ini potong brewoknya. Oh, udah mulai ngatur-ngatur loh. Jadi gue berantakan. Pengemis memang begini. Gue bilang. Terus dia percaya, jadi lu pengemis? Iya, gue pengemis. Berapa kamu dapat sehari? Nggak banyak, cuma 12.000. Cukup untuk makan. Boleh nggak gue ke sana? Nggak boleh. Jadi yang dia pakai apa tuh? Vibrasi hatinya yang dia percaya, itu dia cuma atau kepalanya, gelombang otaknya. Karena masalah budaya dan sebagainya. Lubang otaknya ya, Bro. Otaknya. Coba gue berpakaian dengan gagah, dengan apa, dengan wah langsung dilamar gitu. Itu Pak Edi, true story nih Pak Edi. Nah itu gue ketemuin kan, gue ketemuin 1 minggu tiap hari gue ketemuin, ya pakaian gue rada bagus lah gitu. Nah, dia bilang dia cinta sama gue, bla bla bla. Udah itu tiba-tiba gue hilang bro. Wah dia telepon semua, yang gue kenal tuh dia telepon. Semua gue udah bilang jangan, nggak bilang gue nggak tahu nggak ada. Terus apa dia berdoa sama Tuhan, marah-marahin Tuhan. Kenapa dipertemukan sama dia? Udah itu gue muncul lagi 3 bulan kemudian. Gue bilang dia bersyarat banget loh ya, cinta itu bersyarat banget loh. Nah, orang-orang itu harus kita didik. Yang gue bilang kan, dia ini orang Kristen, mengajar kasih. Gue dikasih kuliah deh, kasih. Segala macam. Sudah tanya, kamu percaya Tuhan Yesus nggak? Enggak, gue percaya sama Lucifer, gue bilang. Wah, Lucifer itu Tuhan gue. Dia langsung ditelepon tuh, nyanyi-nyanyi Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus. Sekarang kamu cinta nggak? Masa enggak? Uji terus, bro. Akhirnya gue uji lagi, ini bener gak deh gini? Dia punya anak 2 kan, 1 perempuan. Lu sayang sama anak yang perempuan? Sayang. Kalau anaknya jadi pelacur, lu sayang nggak sama dia? Dia jawab apa? Nggak sayang Enggak. lagi. Waduh, dia nggak ngerti arti cinta, bro. Padahal bapaknya pendeta dari kecil sampai besar dia di gereja terus. Jadi liturgi-liturgi gitu nggak ada gunanya, bro. Gua nguji kalau Evan, gua nguji sampai ekstrim. Misalnya gini ya, terus story nih. Kira-kira kalau ada cewek cantik yang merupakan eh, Idaman. merupakan ya idaman you, lu tergoda nggak? Ah, bini lu nanya gitu, lu gimana? Harus bohong sih. Jadi bohongnya gimana? Bilang enggak lah. Oh Tapi enggak. secara realistis, ya naluri laki-laki ya. Oh, Pak Edi gimana Pak Edi? Ya pasti berbohong gitu. Oh, Pak Edi Dengan berbohong. cara. Iya. Kenapa you berbohong? Karena mental Iya, istri belum siap, bro. Hmm? Si istri secara psikologisnya belum siap untuk terbuka. Oke, itu kamu tanya, psikologis atau internalisasi budaya you di dalam yang nggak kuat? Internalisasi. Iya. Dia butuh, Internal yang belum kuat. masih tabu. Kira-kira gue jawab apa, bro? Tergoda. Gue bilang, sama sekali enggak.
Sama sekali enggak. Karena gue tahu gue nggak akan tergoda. Dan gue tahu model bini gue gimana. Bini gue ini orang Sisilia bro, mafia. Nggak Iya. tergoda kamu sama tipe. Gue tahu tipe lu yang lu suka. Enggak. Dia bilang kalau ada cewek cantik, mijet you, telanjang, dia sama body, lu tergoda. Lu bilang enggak. Lu mau taruhan sama gue bilang. Taruhan kita 10 juta bro. Terus bilang, tapi nggak tahu ntar gue tanya teman-teman gue tanya teman-teman gue, di sini ada body massage nggak? Ada katanya. Ada bro, kalau mau ke sana itu di Mangga 2 namanya Sphinx nama tempatnya. Gue bilang, ini makanya eksperimen gila nih, berarti kok nih ngomong ini, gue semua eksperimen gitu. Tapi di antara kita aja ya, jangan disebarin ya. Pengen dengar lanjutannya nggak? Iya. Pengen, Bro. Harus belum pernah dengar. Belum nih, Bro. Ya gini. Direkam ini, Prof. Hah? Masih direkam ini. Ya nggak apa-apa direkam, tapi yang edit gua kan nanti. Nanti kata-katanya Richard diganti kata-kata Angga, itu Angga, pengalaman Angga, bisa diedit kan. Pindah suaranya. Kamu denger ini nggak ceritanya, ini true story bro, gue nggak bohong. Ini gue mau Iya. nunjukin soal internalisasi Lanjut, budaya, lanjut. ekspresi dari roh. Dia yakin sekali, gue akan bro. Dan gue yakin sekali, gue nggak akan. Kira-kira yang menang dia atau gue? Gitu aja. Prof. Kenapa? Karena internalisasi budaya Prof sudah kuat. Belum tentu, itu omongan gue. Gue merasa begitu. Kalau teorinya Tovan, epigenetik yuk tergoda. Karena taruhan harus nanam tuh, Prof. Nggak? Ya, Iya, itu. apa? Kalah. Karena ada Kalah taruhan. Karena Kalau apa? taruhan. Kalau karena apa? ada harus berusaha tahan nafsu. Enggak bro. Karena gue cinta banget sama bini gue bro. Itu intinya. Jadi kita pergi bro ke Sphinx. Gue kan belum pernah ke tempat gituan bro. Nggak pernah gue bro. Tempat-tempat massage yang kayak gitu nggak pernah. 6 lantai. Bagus banget. Ada lambang-lambang singa Mesir gitu loh ya. Pokoknya bagus banget. Jadi kita masuk ke bawah itu ada kasirnya. Datang, dia bilang, Bapak mau yang mana? Gue bilang yang double VIP. Wah, yang double VIP kan. Double VIP. Lalu mau perempuannya yang mana? Gue bilang yang udah paling mahal aja deh. Pokoknya bayar dulu di depan. Udah. Terus nanti ada yang namanya, ada perempuan dipanggilnya apa? Mama Sang atau apa gitu. Turun dari lift. Trot, kita dibawa ke lantai 4 bro. Trot, duduk, bini gue mau gue duduk. Ternyata di lantai 4 itu tempat bar. Ada bar. Dan gue heran, gue liat orang-orang keluar pakai batjas, kimono habis mandi. Terus mau lihat bini gue. Gue liat laki-laki semua, mungkin mereka heran ada cewek bule, ada perempuan bule di situ kan itu kan tempat buat laki-laki, bukan tempat perempuan. Jadi mereka lihat ada cewek bule, ya tentu mereka habis keluar mereka lihat siapa. Terus gue lihat kenapa pada lihat bini gue semua, terus gue, apa lihat-lihat lo? Oh gue gitu ya, apa lihat-lihat? Oh nggak apa. Pokoknya lihat-lihat tuh gue samperin, gue marahin, takut mereka. Apa lo lihat? Naik lagi, ada Cina satu lagi naik. Datang ke bini gue bro, dikira cewek gituan juga. Bahasa Inggris. Wah, sama bini gue. Langsung gue angkat kerahnya, apa lo lihat ini bini gue. Jadi hampir ribut aja lah di situ. Udah, dari situ naik ke lantai 6. Lantai 6. Di lantai 6 itu ada ruangan yang ada kacanya, tapi mereka nggak bisa lihat kita. Bro. Ya, kita bisa lihat ke dalam. Banyak cewek. Ada cewek dari Ukraina, ada cewek dari Cina, pokoknya cantik-cantik, bro. Terus gue lihat kan, terus bini gue bilang gini, gue tahu tipe lu yang mana, gue yang milih ya. Gitu bro, gue yang milih katanya bini gue. Gue bilang boleh pilih yang paling cantik, pokoknya lu pasti tergoda. Nah maksud gue, kebebasan antara pasangan suami istri bisa sampai level gitu tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Kenapa? Gue bicara budaya lagi. Freedom, Bro. Oh, kita bukan penganut free sex, bro. Bini gue mah gue nggak sangat tradisional. Udah dia pilih 2.
kita masuk kamarnya, Fit, ngeri Evan kamarnya. Segedenya kamarnya tuh lebih gede dari rumah gua, gede banget kamarnya. Ada jacuzzinya, ada untuk apa saunanya, ada apa namanya untuk main sepeda, sport, ada treadmillnya, pokoknya VIP banget. Buat kaget-kaget gue liat. Terus cermin di mana-mana, cermin di mana-mana. Udah kita kayak gue sama bini gue kaget, ih gila tempatnya bagus banget ya, bagus banget. Ini habis gue ngomong gini, Pak Edi Susilo pasti nyari itu besok Sphinx sama. Masih ada tempatnya. Udah terus cewek masuk 2 orang yang cantik itu. Pakai bikininya, pakai BH aja bro. Pakai bikini, pakai BH. Terus bini gue bilang, udah pijat suami gue. Oh, ibu nggak dipijat enggak? Saya pengen menghibur suami saya. Ya, gitu ya. Pokoknya free ini suami. Wah, itu gue baru tahu bro body massage tuh. Segala macam posisi. Kira-kira, Cara naluri naik. bro, gue tenang aja bro. Dia akhirnya apa? Gue disuruh berdiri bro. Oke, apain aja. Gue masih muda nih, gue cerita gue masih muda nih ya. Gitu. Iya, iya. 1,5 jam bro, gue dibikin martabak bro, nggak bisa apa-apa. Jadi ya bro, walaupun nafsu birahi, kalau you cinta sama bini you, cinta, lu nggak bisa bro. Raga itu nggak bereaksi, ya. Karena kita bukan making sex, kita making love kan. Kalau gue sama dia itu making sex, gue nggak bisa making sex, gue harus making love gitu. Gue biasain diri gue tuh making love. Gue harus sama orang yang gue cinta. Jadi gue bicara internalisasi budaya itu, gue nggak bullshit bro, gue udah buktiin bro. Sampai ke bini-bini gue buktiin. Jadi nggak ada dusta di antara kita. Jadi kalau perkawinannya udah di atas 7 tahun, dia harus eksperimen-eksperimen gitu. Kalau enggak kehidupan you nggak ada ininya, nggak ada listriknya lagi, harus ada listriknya gitu. Berani nggak eksperimen? Rugi. Kalau gagal cerai kan bisa ganti baru. Hmm. Ya kalau eksperimennya gagal ya resikonya cerai. Jadi bisa ganti Nggak, bro, baru kita gitu. taruhan, kita selalu taruhan. Taruhan kita. Simbol aja taruhannya. Itu juga waktu gue juga menang, juga waktu taruhannya dia nggak bayar bro. Nah itu hiburan lah. Nah itu kaitannya dengan budaya tadi, organisasi. Kalau Pak Evan ini orangnya serius, nggak pernah ada lu lelucon-lelucon gitu sama istri bro. Lu bayangin gue eksperimen sampai bunuh diri. Berani nggak lu gitu?